teman-teman semua, selamat malam. Jadi ini video sambungan dari aku ngambil bis ini ya, dari karoseri Adi Putro sampai ke garasi Juragan 99 yang ada di daerah Pakis, Malang. Nah, aku kali ini mau nge-review tentang detail dari bus ini teman-teman. Kalau tadi kan cuman proses keluarnya dari Adi Putro sampai ke garasi. Nah, sekarang aku mau nyoba nunjukin ke teman-teman betapa speknya ini out of the box, mewah, dan pasti bikin teman-teman terkagum-kagum deh. Ini mulai dari bodinya dulu ya. Dia ini menggunakan bodi dari karoseri Adi Putro Z-3 SDD yang harusnya ada Voyager-nya, tapi selendang Voyager-nya itu dilepas karena untuk alasan visibilitas penumpangnya teman-teman. Nah, jadi itu dilepas gini, terus dia tuh basicnya tuh warnanya merah, lalu ada warna abu-abunya nih di sini. Tuh, guys, keren banget nih. Ini liverynya itu agak aneh sih teman-teman menurutku, karena gini, di sini tuh kayak tampak kosong gitu. Karena kan biasanya bis double decker itu tuh kacanya dari sini sampai ke dekatnya ban belakang itu. Ban belakang yang nomor 2. Jadi 1, 2 ini. Ya di sini. Excel tengah lah. Tapi karena ini tuh special request dari sang pemiliknya, bis ini tuh beda dari double decker yang ada. Contohnya gini, mulai dari penempatan posisi tangga. Tangganya ini teman-teman, tangganya ini dia tuh menggunakan tangga depan sebelah kiri. Biasanya kalau bis double decker itu tangganya terletak di sini, terus lalu mengarah ke atasnya ke belakang. Ini beda, dia ini kalau dibuka gini, nah dibuka gini, dia itu tangganya menghadap ke sana teman-teman. Jadi aku kayak keinget bis ini tuh seperti bisnya efisiensi dulu waktu prototipenya si Adi Putro. Adi Putro dulu kalau nggak salah di tahun 2016-2017 bikin double decker prototipe yang menggunakan tangga depan. Nah, lama-lama udah nggak pernah bikin tangga depan, akhirnya di Juragan 99 Trans ini dia menggunakan tangga depan. Tapi penggunaan tangga depan ini bukan karena semata-mata apa ya, tapi emang ada maksud tertentunya teman-teman. Nanti deh aku jelasin ketika di masuk ke dalam interiornya. Sekarang kita duduk dulu. Terus yang beda dibandingkan double decker lainnya yaitu di bagian bagasi teman-teman. Nah, tadi kan udah aku praktekin ya, bagasinya bis ini tuh luar biasa. Nah, ya ini bagasinya bis ini tuh bis double decker yang bisa memuat motor. Motornya itu tanpa harus dipreteli. Jadi motor full itu masuk segini bleng. Kayak motorku tadi itu kan dari Adi Putro, biasanya diangkut naik bis ini. Bisa masuk segini. Itu motor, aku motor 150 cc Matic itu bisa masuk. Itu sampai motor sport pun bisa masuk sini teman-teman. Karena lihat tuh, segini gedenya. Nah, nih. Aku masuk aja. Aku yang tinggiku 167. Ini kesini tuh masih ada sekitar 1 jengkalan loh. Lah ini, wah ini gede banget ini. Ini kayak semacam kayak sekelas UHD nih teman-teman. Bisa berdiri gini. Terus di sini. Nah, ini teman-teman, lihat nih bagasinya bis ini. Mulai dari sini sampai sini tuh luas banget bagasinya. Gokil ini. Jadi untuk misalkan untuk menaruh barang penumpang di sini, koper-koper atau apa gitu, lalu paket juga bisa dimasukkan ke sini teman-teman. Paket mau paket yang teman-teman misalkan ngirim paket bentuknya kardus, itu bisa ditaruh di sini. Paket motor bisa ditaruh di sini. Dan kalau misalnya paket dokumen ada tempatnya lagi. Nanti dah aku jelasin. Oke, sekarang kita tutup lagi ya. Nah, tutupnya juga PR nih teman-teman, karena ini terlalu tinggi ya. Jadi ini ada kayak gapaian gini loh. Nah, gini. Nah, karena posisi bagasinya tuh terlalu tinggi, jadi ada kayak apa ya? Gini. Kita bisa menggapainya dengan mudah nih teman-teman. Kayak ada kayak gitu loh. Apa namanya? Ini gantungan tangan ya?
Nah ini ya biasanya kalau di bis-bis Transjakarta gitu ada. Ini walaupun gede kayak gini, ini nggak terlalu berat loh teman-teman. Enteng. Loh. Loh enteng banget loh. Gokil ini. Just. Lalu apa lagi ya? Nah ini, dia itu menggunakan sasis Scania K410 tronton dengan panjang dari depan sampai belakang itu 13,5 meter. Nah, keunggulan dari bis ini tuh teman-teman ya, yang karena dia tuh panjang, jadi dia bisa membawa penumpang lebih banyak. Karena kan dia panjang, otomatis volume di dalam kendaraan ini juga lebih besar seperti itu. Nah, Scania K410 ini merupakan salah satu sasis premium yang beredar di Indonesia, yaitu triple axle teman-teman. Jadi yang belakang ini double. Keunggulan dari ban double kayak gini tuh, yang pertama pasti bisa untuk menopang bodi yang tinggi, karena dengan ban yang dua gini, yang pertama overhangnya bisa lebih panjang pertama, dan yang kedua bisa menopang beban berat, jadi otomatis DVW-nya akan bertambah juga, atau berat maksimal yang bisa ditopang oleh sasis ini seperti itu. Lalu ini, nah ini akap antar kota, antar provinsi. Jadi bis Juragan 99 double decker ini teman-teman ya, itu rencananya mau dijalankan akap rute Malang ke Jakarta, rute gemuk yang ada di Pulau Jawa ini teman-teman. Jadi dengan hadirnya dua unit double deckernya Juragan 99 yang akan jalan rute itu, totalnya ada 4 PO yang menjalankan double decker. Jadi yang pertama itu dimulai PO Lorena Karina, lalu Rosalia, Gunung Harta, dan yang akan masuk ini Juragan 99. Jadi persaingan di Malang itu makin seru gitu loh teman-teman. Oh ya, di sini ada tulisan Dream Class. Jadi untuk bis ini itu kelasnya itu Dream Class. Sleeper pun atau yang seat 111 itu dinamain Dream Class seperti ini teman-teman. Langsung aja ke belakang. Nah ini ada gambar atau siluet atau motif griffin gitu khas Scania teman-teman. Oke, kita langsung aja ke belakang sini. Nah ini kan baru banget keluar ya. Mungkin kalau udah keluar, kalau udah mau jalan itu ditulis Malang Jakarta di atas itu. Ini ada tulisan Juragan 99 Trans, Scania, dan disinilah dapur pacu dari bis Scania K410 ini. Dia ini menggunakan mesin DC 13.000 cc yang bisa mengeluarkan tenaga hingga 410 horsepower. Jadi bis ini itu tenaganya besar. Dan keunggulan dari bis bermesin besar itu di tol Trans Jawa itu membuat mesinnya ini nggak cepat panas, karena bis ini tenaganya besar, terus dipakai jalan sekitar kencang 100, 110 atau 90 sampai 100 gitu, ibaratnya enteng lah. Jadi bisa dibilang kalau bis premium kayak gini di tol Trans Jawa ya worth it sih. Jadi mesinnya jadi lebih awet gitu. Oke teman-teman, ini sekarang aku udah ada di kabin kemudinya bis Scania K410 double decker Juragan 99. Nah, kalau teman-teman sering naik bis premium ya, terutama Scania, itu pasti seneng banget lihat di bagian cluster instrumennya. Ini di sini tuh ada kayak speedometer, RPM, lalu MID-nya itu kayak berwarna gitu loh. Eye-catching banget gitu loh teman-teman, mewah gitu. Terus ini di tengahnya setir ini ada logonya Scania gitu kan, kesannya kayak nambah mewah gitu teman-teman. Oke, dan di sini tuh banyak banget segudang fitur tentang keselamatan, kenyamanan, seperti pengaturan air suspension, lalu kemiringan gitu. Kemiringan misalkan bis ini mau naikin penumpang, itu tinggal di gini loh. Jadi kayak bisnya miring biar naiknya biar enak. Lalu ninggiin suspensi. Itu suspensinya di sini tuh menggunakan suspensi udara yang bisa diatur melalui komputer otomatis atau manual dengan memencet tombol yang ada di sini teman-teman. Lalu di sini ada sistem-sistem perlampuan, dan yang beda dari bis pada umumnya itu banyak. Yang pertama, kalau misalkan penumpang pengen manggil kru, itu tinggal pakai telepon. Di atas sudah disediakan telepon teman-teman. Jadi penumpang tuh nggak usah turun, nggak usah susah-susah turun, udah ada telepon gini. Itu yang pertama. Yang kedua, sistem audionya itu dipisah antara penumpang yang ada di atas dengan kru yang ada di kabin bawah. Yang kru itu dari sini audionya, nanti terhubungnya di sini.
apa namanya, soundnya ini sama di situ. Lalu untuk yang penumpang, motornya dari sini teman-teman. Gokil nggak tuh? Terus ada lagi yang unik juga yang baru aku tahu ini. Jadi bis ini tuh sistem AC-nya ada dua. Yang pertama, nah ini di sini tuh AC-nya itu dia menggunakan AC dari Denso. Jadi kan gini teman-teman, dulu tuh kan sering ada komplain kalau bis double decker atau ultra high deck atau UHD ya, itu AC-nya itu panas di bagian depan bawah, bagian kemudi gini atau bagian depan yang atas gini. Soalnya kan biasanya bis-bis yang tingginya 4 meter ke atas atau minimal 4 meter itu nggak bisa ditaruh AC di atasnya, harus di belakang atau di atasnya mesin gitu loh teman-teman. Nah itu biasanya kan nyemburnya kan kurang, biasanya yang depan itu nggak kebagian AC tuh atau panas gitu kan. Nah ada solusi nih, jadi AC-nya didobel. AC-nya di sini ada dua, ini mesinnya ada di sini sama yang di belakang sana teman-teman. Jadi bisa dipastikan ini bis itu dinginnya rata teman-teman. Nah pengaturannya ada di sini, yang sini itu untuk yang bagian kanan itu untuk yang bawah, dan yang kiri itu untuk penumpang atas, seperti itu. Jadi bis ini tuh speknya luar biasa sih, gokil. Nah bis ini tuh menggunakan transmisinya itu pakai Optimus, yaitu automatic manual transmission yang udah nggak perlu pakai apa namanya, tuas personal yang lagi teman-teman, dan nggak ada pedal kopplingnya. Jadi bis ini tuh bisa dibilang bis matic ya, cuman ada dua pedal di sini, dan semisalkan dibuat manual pun bisa. Makanya bis ini tuh transmisinya namanya automatic manual transmission. Jadi bisa di sini di tuas ini itu kalau di bis atau mobil-mobil Asia ya, Jepang gitu, biasanya kan di sini tuh buat sen ya. Kalau ini buat retarder, di sini tuh juga buat mode automatic atau manual, terus mindah gigi juga ada di tuas ini teman-teman. Nah seperti itu, dan itulah kecanggihan dari Scania. Nah ini aku ada di ruangan di belakangnya kabin kemudi. Biasanya kalau bis double decker, terutama yang Scania ya, itu di sini dikasih sleeper kanan kiri, posisinya tepatnya di atasnya ban. Tapi bis Juragan 99 Trans ini beda teman-teman. Ini segini nih dibuat kandang macan alias tempat istirahatnya driver 2. Jadi ini pas banget tuh, ini diisi 2 orang pun bisa loh teman-teman. Jadi nggak cuma penumpang aja, krunya pun juga dimanjakan dengan bis ini teman-teman. Nah terus di sini ada kotak ini teman-teman. Di sini ada lemari. Nah lemari ini tempatnya untuk menyimpan keperluan kru. Selain itu, yang aku bilang tadi, misalkan di sini ada paketan seperti dokumen, bisa disimpan di dalam sini teman-teman. Nah ini di sini. Oke lanjut, kita sekarang ke belakang. Nah di sini ada pintu yang ukurannya kurang lebih sekitar 1 meteran. Nah ini pintu ini merupakan penghubung antara ruang kru dengan penumpang. Nah di sini teman-teman. Yuk, sini. Ini adalah ruang smoking room, teman-teman. Jadi ini bisa dibuat rokok berjamaah, ini 1, 2, 3, 4 orang sekaligus bisa nih. Luas banget ini. Gokil. Dan ini bisa dilipat loh, teman-teman. Coba misalnya gini ya. Nah, gini. Ini bisa dilipat kayak gini. Kalau misalkan nggak ada yang ngerokok bisa dilipat. Kalau ada yang ngerokok tinggal gini. Nah, kayak gitu. Mantap. Dan di depan ini yang pastinya adalah toilet teman-teman. Nah, kita coba buka ya, kita lihat. Kita nyalain lampu sama blowernya. Nah seperti ini teman-teman toiletnya. Toiletnya ini itu bisa digunakan untuk buang air besar. Nah ngomong-ngomong masalah BAB atau buang air besar di dalam bus ya, sebetulnya bis ini tuh bisa dibuat BAB itu bukan karena disuruh BAB di sini atau gimana gitu, enggak. Ini untuk misalkan keadaan darurat saja teman-teman. Maksudnya gini. Nah, nerusin penjelasanku tentang toilet bis ini teman-teman. Tadi kan sempat viral ya bis ini, walaupun belum rilis karena katanya bis ini tuh bisa BAB di dalam bis ini. Memang benar. Tapi BAB di dalam bus akap Juragan 99 Trans ini teman-teman ya, yang double decker itu hanya untuk kondisi darurat. Jadi kalau terpaksa banget bisa BAB di sini. Tapi kalau misalkan
waktu pas bis berhenti atau waktu pas bis ini lagi deket sama rest area, mendingan bilang sama krunya aja kalau mau BAB. Lagian kan kalau mau buang air kan lebih enak di tempat biasa daripada di dalam bis ini sempit gitu. Jadi adanya tampungan yang ada di sini teman-teman, tampungan kotoran di sini itu tuh untuk apa ya, kayak istilahnya sedia payung sebelum hujan gitu loh. So, misalkan ada orang yang BAB di sini itu nggak bakal jatuh ke bawah langsung teman-teman, jadi ditampung. Dan tampungannya ini kayak semacam bioseptic tank. Jadi di dalam tangkinya penampungan ini itu sudah dikasih bakteri. Jadi misalkan ada kotoran akan diurai secara cepat dan keluarnya tuh dibuangnya itu udah ramah lingkungan gitu loh teman-teman. Jadi nggak asal ditampung lalu dibuang gitu aja, enggak. Ini udah ada pengolahnya sendiri teman-teman. Jadi bis ini tuh emang speknya luar biasa sih. Yang belum ada di bis-bis lain itu ini ada gitu loh. Gokil, ini masalah toilet aja dipikirin sampai kayak gitu. Nah, ini udah keluar dari smoking area teman-teman. Terus di sini itu di dekatnya pintu tengah itu ada dispenser teman-teman. Jadi nanti kedepannya ada kayak layanan kopi atau teh free, penumpang bisa masaknya di sini seperti itu. Yuk kita langsung aja naik ke lantai 2. Teman-teman pasti penasaran kan? Lantai 2 itu detail kemewahannya kayak gimana? Ini sekarang aku lagi naik ke lantai 2 teman-teman. Dan tangganya ini dia menggunakan tangga depan. Karena apa? Karena posisi depan ini itu pure digunakan kelas sleeper. Jumlah sleepernya itu ada 3 teman-teman. Yuk kita ke sini. Nah kayak gini. Gokil nih teman-teman. Jos banget. Jadi ini menurutku adalah bis sleeper ternyaman untuk saat ini di Indonesia. Karena apa? Karena bis ini pertama dia menggunakan sasis premium Scania K410. Lalu yang kedua, biasanya kan untuk bis double decker seperti ini, sleepernya itu biasanya ada di bawah teman-teman. Di bawah, di dekatnya ban atau di atasnya ban depan. Ini beda, ini di atas lalu di depan lagi. Jadi penumpang itu pandangannya bisa luas banget. Nah ini adalah gambaran ketika kita duduk di seatnya atau seat sleeper depan teman-teman. Pandangannya itu luas. Kita bisa depan ini bisa lihat pemandangan, di samping juga pemandangannya luas, pandangannya nggak terhalang apapun. Terus selendang gepreknya juga diilangin, jadi pandangannya luas banget. Kita lalu ngomongin masalah seatnya nih. Seatnya ini tuh dia tuh dari Rimba Kencana teman-teman. Yang seat jumbo, yang seat super top, yang gede itu dimodifikasi jadi sleeper kayak gini. Wah keren banget nih. Terus ini juga elektrik ini. Kita misalkan mau merebahin ya, tinggal dipencet ini. Nah, wah rebahnya maksimal kayak gini loh. Aduh ini nyaman banget untuk perjalanan Malang Jakarta itu dengan melihat pemandangan kiri kanan kayak gini. Wah jos banget ini. Sama lagi teman-teman ya. Oh ya ini di sini juga ada. Nah ini di sini juga ada mejanya. Misalkan mau makan atau mau minum atau naruh apapun lah di sini itu bisa di sini teman-teman. Lalu teman-teman di dalam kursinya ini itu tertanam mesin pijat teman-teman. Jadi misalkan kita tekan tombol ini ya, mana ini, nah ini tombol ini udah warnanya hijau, ini di punggung ini ada getar gitu loh, jadi kayak semacam kursi pijat gitu teman. Udah sleeper kursinya pijat, wah luar biasa ini, jos banget, luar biasa. Terus di sini juga ada colokan USB yang untuk misalkan teman ngecas HP bisa lewat sini. Terus ini ada kabel header kecil dan apalagi ya? Oh ya satu lagi nih. Di sini ada TV teman-teman. Nah ini TV-nya ini itu tuh basicnya Android. Jadi misalkan dikasih semacam sinyal WiFi itu bisa buat internetan di sini. Pengen YouTubean atau pengen apalah browsing di sini bisa. Gokil ini, jos banget. Nah kita sekarang ke kelas yang belakang teman-teman. Oh ya sebelum aku pindah ke kelas yang belakang, aku mau ngasih tahu ke teman-teman bahwa di bawah ini juga ada laci penyimpanan teman-teman. Jadi teman-teman mau menyimpan tas kecil atau menyimpan sepatu itu bisa di sini. Di sini juga. Jadi sepatunya itu nggak berceceran di bawah gitu loh teman. Bisa tersimpan rapi gitu. Oke
Oke, sekarang kita udah nge-review yang seat bagian depan ya. Ini sekarang yang belakang ini ada slipper juga, tapi cuma satu. Jadi di sini total slipper cuma ada 3. 4 yang sebetulnya. Sama bawah untuk kandang macan tadi. Tapi itu nggak dihitung lah, karena itu bukan fasilitas untuk penumpang. Nah, slipper yang ketiga ada di sini tempatnya. Nomornya 2B seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke sini teman-teman. Nah, ini ada seat 111 atau bisa dibilang social distancing atau apalah. Jumlah seatnya itu totalnya untuk yang ini ada 18 seat teman-teman. Jadi kebayangkan longgarnya kayak apa dari depan sampai belakang ini. Nah, di depan ini di bagian depannya seat 111 ini itu ada TV teman-teman, tapi TV-nya ini sentral, jadi dikendalikan oleh ruang kru tadi seperti itu. Tapi kalau teman-teman yang duduk di kelas ini pengen hiburan yang individu tetap bisa teman-teman, jadi tinggal buka ini. Nah ini di sini tuh ada audio video on demand. Nah seperti ini teman-teman. Di sini jadi misalkan mau nonton film atau YouTubean dari sini pun bisa seperti itu, mudah banget kok. Lalu di sebelah sini, di sebelah armrest di sebelah kiri itu ada mejanya teman-teman. Kita buka ya. Nah seperti ini. Jadi kalau mau makan atau mau minum tuh bisa buka meja ini. Lengkap kan dalam satu seat ini. Udah ada audio video on demand, juga udah dilengkapi dengan meja kayak gini teman-teman. Nah ini aku sekarang duduk di kelas seat 111-nya atau social distancing seatnya ini teman-teman. Nah untuk reclining seatnya itu masih manual dengan menarik tuas di sini giniin. Nah ini cuman yang aku baru tahu, dan ini mungkin teknologi barunya Rimba Kencana teman-teman ya. Ini tuh ada tombol di sini untuk naik turunin leg rest. Ini dinaikkan ya, aku naikin. Nah udah kayak gini kan, ini udah naik. Terus ini bisa dipanjangin ke sana lagi. Jadi kaki kita bisa tertopang secara keseluruhan. Nih, nah dipanjangin kan, jadi lebih panjang kan, loh. Nah kayak gini. Ini baru tahu aku udah kayak gini nih teman-teman. Terus yang bikin aku kagum lagi, ini di dalam seat ini juga ada mesin pijatnya. Jadi ini juga bisa dibilang kursi pijat teman-teman. Dengan menekan tombol yang di sini sampai warnanya hijau. Nah ini yang aku rasain ya, nggak cuma di sini aja, nggak cuma di punggung aja, tapi di sini sampai di kaki pun itu juga kerasa teman-teman. Getarannya kerasa. Jadi misalkan teman-teman capek badan sama kaki, itu naik bis ini tuh jadi nyaman gitu. Yaudah kita kembaliin aja nih sekarang, dimatiin lalu ditekan tombol back ini, leg restnya akan secara otomatis dia akan turun. Balikin lagi. Nah oke. Nah ini udah selesai semua kan teman-teman ya. Kita sekarang keluar aja ya. Ada sih ini belum aku bahas. Seperti biasa ini ada kompartemen atas ya, kalau dibuka gini bisa buat nyimpen barang-barang teman-teman, seperti kayak tas-tas kecil, lalu kayak semacam kardus atau apa kecil lah, barang-barang bawaan kecil itu bisa masuk sini teman-teman. Sebelum kita turun, nah ini ada kayak telepon. Ini adalah intercom. Jadi misalkan penumpang pengen butuh apa-apa ke kru, pengen ngomong apa sama kru, pengen komunikasi lah, tinggal tekan atau gunakan telepon ini teman-teman. Nah, maka kru akan datang ke atas. Jadi penumpang nggak perlu repot-repot turun ke bawah. Just ini. Gokil. Oke teman-teman, itulah tadi review yang agak detail tentang bis ini teman-teman. Nah, buat teman-teman yang tanya ini kapan jalan, terus tiketnya berapa, tujuannya Jakartanya mana aja, pengambilan di mana aja dan sebagainya, tunggu aja tanggal mainnya teman-teman. Soalnya ini masih baru banget keluar dari karoseri dan kayaknya jalannya tuh nggak lama lagi kok, sekitar ya sebulan 2 bulan nggak sampai lah. Oke teman-teman, terima kasih udah mengikuti video ini sampai selesai. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe tentunya. Terima kasih.
Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Tonton juga video-video saya yang lainnya. Dan apabila bermanfaat bisa kalian share ke teman atau ke saudara. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuan. Terima kasih.